Utang pinjol masyarakat Indonesia itu terus naik. Di bulan Juli 2025, utangnya itu bertambah dan tembus 84,6 triliun. Naik dibandingkan bulan sebelumnya yang 83,5 triliun. Atau artinya ada pinjaman yang disalurkan lewat aplikasi pinjol 1,1 T dalam waktu 1 bulan. Nah, ini bagus atau jelek? Yuk kita bahas. Jadi, berdasarkan data Tempo, pinjaman ini sebenarnya udah naik nih 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Karena di Juli 2024, pinjamannya 69,39 triliun. Jadi, kita bisa lihat naik hampir 25 T dalam waktu 1 tahun, teman-teman. Ini banyak banget ya, dan kita bisa lihat kalau sekarang pinjol itu jadi solusi yang bantu banyak masyarakat yang butuh pinjaman. Tinggal pertanyaannya, apakah masyarakat yang minjem ini bisa bayar atau enggak? Nah, aku bisa jawab dengan data, kalau orang yang ambil pinjol itu bisa bayar. Karena kenapa? Karena TWB 90 atau tingkat gagal bayar 90 hari di Juli 2025 itu berada di posisi 2,75%. Angka ini turun sedikit dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang 2,85%. Jadi artinya kurang lebih begini teman-teman. Kalau ada 100 orang yang ambil pinjaman, sekitar 2 atau 3 orang itu gagal bayar. Yang 98 orang itu tetap lancar, dan oleh karena itu kan kita tahu margin pinjol itu tiap bulan dapat bunga 6-9%. Nah, ini bisa nutupin hutang dari orang-orang yang telat atau gagal bayar. Dan makanya buat teman-teman yang nggak pengen termasuk dalam orang-orang yang telat atau gagal bayar, kita perlu punya perencanaan keuangan yang matang. Nah, minimal ketika kita ambil pinjol, kita yakin bisa bayar tagihan, dan dengan begitu kita harus menghitung nih, bahwa maksimal 30% dari penghasilan kita yang boleh untuk bayar tagihan. Kalau misalkan pendapatan kita 5 juta, maksimal cicilan pinjol adalah 1,5 juta. Jangan lebih biar nggak telat atau gagal bayar. Lalu yang berikutnya akan lebih baik lagi kalau uang pinjaman tadi bukanlah untuk menambah beban hidup, bukan untuk menambah gaya hidup, tapi untuk kegiatan yang produktif. Misalnya kan aku sekarang itu main di TikTok affiliate dan juga Shopee affiliate, juga YouTube affiliate. Kadang-kadang aku ambil pinjaman untuk beli barang sampel terlebih dahulu. Nanti kalau udah dapat komisi, uangnya itu aku bayarin ke cicilan pinjolnya. Jadi di sini aku juga perlu menekankan kalau teman-teman yang pengen ambil pinjaman untuk usaha produktifnya harus terbukti bisa menghasilkan uang terlebih dahulu, baru ambil pinjaman jadi modal untuk mempercepat pertumbuhan. Jangan yang baru mulai ya, karena kalau baru mulai itu kan bukti keuangannya, bukti uang masuknya belum ada teman-teman. Nah, kalau begitu malah resiko untuk ambil pinjaman akan tinggi banget. Lalu aku mau kasih tahu juga untuk teman-teman yang berencana untuk ambil pinjaman, kalau di lapangan itu ada beberapa jenis pinjol. Yang pertama yaitu pinjol legal, dan yang kedua pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu cairnya memang cepat, tapi hati-hati, admin dan bunganya juga sangat tinggi. Sedangkan di pinjol legal, itu bunganya pasti lebih murah dan juga transparan. Lalu di pinjol legal juga ada beberapa tiering lagi nih. Pinjaman bank digital, multi-finance, peer-to-peer lending produktif, dan juga peer-to-peer lending konsumtif. Nah, aku sarankan untuk teman-teman yang butuh buat modal usaha itu pinjamnya di peer-to-peer lending yang produktif seperti Samir atau mungkin Amarta. Dengan begitu, teman-teman bakal dapat bunga pinjaman yang lebih murah dibandingkan ambil pinjol di peer-to-peer lending yang konsumtif. Oke, mungkin segitu dulu aja update kita tentang utang pinjol masyarakat di Juli 2025, dan kita juga udah kasih beberapa tips untuk kamu yang pengen ambil pinjaman. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!